左组右射Audar Sheji. Untuk kaisar ya, dinasti Ming dan dinasti Qing untuk bersembahyang kepada dewa. Mereka sudah bersejarah 1000 tahun lebih. Halo guys, welcome to my channel Jalan-Jalan di Kota Beijing bersama saya Nining, orang asli Beijing, Tiongkok. Nah, di belakang saya adalah pintu gerbang Tiananmen. Di belakangnya masih ada satu wilayah yang luas, itu kompleks bangunan ya, adalah Forbidden City, kediaman kaisar pada dinasti Ming dan dinasti Qing di zaman kuno di Tiongkok. Nah, ngomong-ngomong ya, pembangunan atau desainnya kota Beijing pada zaman dulu ya, itu adalah kota yang simetri. Kenapa? Justru karena di kota Beijing ada satu poros tengah atau garis tengah, yaitu garis ini. Wah, lewat pintu gerbang Tiananmen dari utara ke selatan itu. Dan di sebelah kiri dan kanannya, yaitu timur dan baratnya, ada bangunan yang secara simetris. Ya, pada zaman kuno ada salah satu ya peraturan pembangunan untuk kekaisaran itu adalah 左组右射. Apa artinya? 左 artinya sebelah kiri. Sebelah kiri harus menghormati leluhur, ya, memuja leluhur. Dan di sebelah kanan harus apa? 社 adalah 社稷, itu 社稷 adalah dewa tanah dan dewa padi-padian. Jadi itu ada hubungan erat ya dengan kehidupan rakyat. Makanya di sebelah kiri harus memuja leluhur, di sebelah kanan harus memuja dewanya tanah dan padi-padian, yaitu harus mementingkan rakyat. Nah, makanya di sini Anda bisa coba lihat. Ada satu pintu yang lebih kecil, itu papannya biru itu. Dia adalah tempat apa? Dia adalah tempatnya kuil leluhur kekaisaran di dalamnya. Ada satu kompleks yang lebih kecil ya, luasnya daripada Forbidden City. Forbidden City itu adalah untuk kaisar, keluarga kaisar atau kantor kaisar, para pejabat menghadapi kaisarnya juga di dalam Forbidden City. Tapi kalau di sini, wilayah ini yang di dalam pintu yang ada papan biru ini, kuil leluhur kekaisaran ini adalah untuk memuja leluhur kekaisaran. Nah, dan Youshe kan, di sebelah kanan lapangan Tiananmen, di sekitar wilayah ini ada satu tempat lagi, yaitu namanya Sheji Tan. Ya, itu apa namanya? Altar ya, untuk memuja dewa tanah dan dewa padi-padian itu di sana. Sheji Tan, kaisar melakukan bersembahyang di tempat itu kepada dewa. Nah, dua tempat ini untuk memperlihatkan teorinya atau pikirannya orang zaman kuno di Tiongkok, mereka baik mementingkan leluhur maupun rakyat atau kehidupan rakyat ini. Tetapi pada zaman sekarang masih ada 左组右射 versi zaman kontemporer, yaitu apa? Anda bisa coba lihat. Nah, di belakang ini ada satu bangunan. Itu mungkin kurang jelas ya. Ini adalah Museum Nasional. Sekarang musim panas, jadi sudah ditutupi oleh pohon willow. Daunnya banyak ya. Tapi di belakangnya di sini ada satu bangunan. Ya, itu adalah Museum Nasional. Museum Nasional itu di dalamnya ada banyak benda budaya yang bersejarah lama ya itu. Ya, dulu Nini sudah pernah membuat video ya di dalam Museum Nasional. Anda bisa roll up ya di channel saya untuk mencari videonya. Dan kalau kami pindah ke kanan, di sini ada satu bangunan lagi yang justru dihadapi Museum Nasional. Itu apa ya? Ini adalah Balai Agung Rakyat di Tiongkok. Nah, di sini setiap tahunnya akan diadakan sidang tahunan MPR dan KRN, yaitu Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok dan juga Kongres Rakyat Nasional Tiongkok di sini. Jadi perwakilan yang kami pilih ini mereka akan meeting bersama di sini untuk mengambil keputusan mengenai urusan-urusan penting di Tiongkok. Nah, jadi itu adalah teori Tiongkok ya, 左组
有舍. Ya, itu sangat penting. Teman-teman, hari ini kita tidak memasuki Forbidden City, melainkan memasuki satu tempat yang khusus, yaitu Youshe, ya, altar untuk memuja atau persembahyang kepada dewa tanah dan dewa padi-padian di dalam ini. Ayo. Sekarang ini sudah berada di dalam sini, altar Sheji. Kalau She itu langsung terjemahkannya dewa tanah, Ji adalah dewa padi-padian. Jadi tempat ini adalah tempat untuk kaisar, ya, dinasti Ming dan dinasti Qing untuk bersembahyang kepada dewa tanah dan dewa padi-padian ini, supaya bisa mohon diberkati kesejahteraan dan ketentraman kepada negara dan rakyatnya, ya. Nah, bangunan ini sudah bersejarah lama sebenarnya, ya, meskipun kompleks ini, taman ini sekarang dia sendirian, bayar tiket sendirian, tetapi sebenarnya dalam konsep yang lebih umum, ya, tempat ini altar Sheji bersama dengan di sebelah kanan lapangan Tiananmen itu adalah kuil leluhur kekaisaran itu. Dua tempat ini mereka juga termasuk kompleks bangunan Forbidden City. Hai, di belakang saya ini adalah altar Sheji, altar tanah dan padi-padian. Nah, pada zaman kuno, ya, kaisar tiap tahun, ya, akan bersembahyang ke sini. Jadi sebagai negara pertanian, ya, Tiongkok adalah negara peradaban pertanian, ya. Indonesia juga, ya. Kita sebagai negara pertanian, kami sudah tahu tanahnya seperti apa, hasil tumbuhannya akan menjadi apa, ya. Jadi di sini tanahnya dianggap sangat penting, ya, bagi rakyat Tiongkok. Jadi di seluruh wilayah Tiongkok yang sangat luas, punya tanahnya di daerah yang berbeda, sifat tanahnya juga sangat berbeda. Coba kita lihat. 5 warna tanah ini, ya, dia masing-masing mewakili tanahnya di 5 arah di seluruh Tiongkok, di wilayah Tiongkok. Misalnya kalau di Tiongkok Utara, tanahnya di sana adalah warna hitam. Kalau di selatan agak merah, ya. Dan kalau di barat itu putih, dan di timurnya agak biru. Dan di tengahnya adalah kuning, ya. Dan itu tidak hanya ada kaitannya dengan warna tanah di wilayah Tiongkok itu, juga ada simbolnya budaya. Misalnya kalau di tengah itu adalah warna kuning. Siapa yang bisa memakai warna kuning pada zaman kuno? Hanya kaisar. Coba lihat di tengahnya ada satu batu. Batu di tengahnya namanya batu Jiangshan. Jiangshan artinya apa? Sungai dan gunung. Itu simbolnya atau lambangnya negara, ya, tanah air. Jadi Jiangshan Shi, batu Jiangshan itu di lokasi di sana, itu lambangnya atau harapannya adalah ketentraman di negara ini bisa kekal abadi. Menurut catatan, ya, catatan sejarah, dari dinasti Ming sampai dinasti Qing, kaisar pernah 3.000 kali bersembahyang ke sini, bersembahyang ke dewanya tanah dan padi-padian. Nah, jadi bagaimana harapan mereka, ya, untuk membawakan kesejahteraan kepada negaranya dan rakyatnya, ya. Nah, jika tiba-tiba turun hujan gimana? Jika hujannya besar gimana? Bagaimana upacaranya? Nah, coba lihat. Di sini ada satu palerong. Palerong namanya palerong Pai Dian. Pai itu berziarah atau bersembahyang itu. Nah, jika ada turun hujan besar, kaisarnya akan pindah ke dalam palerong ini untuk melakukan upacaranya.
teman yang bisa ngomong bahasa Mandarin itu akan nanya, kan ini adalah Balerong Zhongshan Tang itu tulisannya. Tadi Nini bilang itu adalah Balerong Bai Dian, itu kan salah. Ya, sebenarnya sebabnya begini ya. Pada dinasti Ming dan dinasti Qing memang fungsinya adalah bersembahyang. Makanya namanya Bai Dian ya, Balerong bersembahyang. Tetapi sesudah dinasti Qing sudah berakhir, Tiongkok sudah memasuki zaman republik ya. Waktu itu ada banyak orang muda di Tiongkok, mereka ikut mengadakan reformasi, lain sebagainya. Jadi ada seorang bapak, dia namanya Sun Zhongshan. Dia adalah pemimpinnya revolusi di Tiongkok pada zaman itu. Dia juga dianggap sebagai bapak negara Tiongkok. Nah, Sun Zhongshan itu nama Mandarinnya. Kalau dalam bahasa Inggris lebih sering disebut sebagai Sun Yat-sen. Ya, ini Zhongshan Tang justru Balerong bapak Sun Yat-sen. Kenapa ya? Karena sesudah bapak Sun Yat-sen wafat ya, petinya ya pernah ditaruh di sini di dalamnya untuk istirahat di dalamnya. Jadi banyak orang menyatakan duka cita ke sini kepada Bapak Sun Yat-sen. Jadi Balerong ini diganti namanya sebagai Zhongshan Tang, ya Balerong Sun Yat-sen. Ya, waktu dulu ya tempat ini adalah tempat khusus untuk kaisar. Nah, kapan dia dibuka kepada umum ya? Justru pada tahun 1914. Waktu itu ada seorang bapak ya, dia adalah seorang politikus, namanya Zhu Qiqian. Dia mengambil keputusan untuk membuka satu taman yang umum, yang bisa dibuka kepada warga di Beijing. Nah, waktu itu ya, di kota Beijing masih belum ada taman umum. Sekarang di Beijing sudah ada banyak sekali, tapi waktu itu belum ada. Hanya ada beberapa taman yang khusus untuk kaisar. Dan taman ini sudah diubah menjadi taman umum yang dibuka kepada publik pada tahun 1914. Nah, ini justru merupakan taman umum yang pertama dan juga merupakan taman kekaisaran yang pertama yang diubah fungsinya kepada rakyat yang biasa. Lagi memancing. Sudah dibuka sebagai taman umum, dia sudah diganti nama ya. Taman ini diubah namanya menjadi Taman Zhongshan atau Taman Sun Yat-sen. Taman ini sangat nyaman sekali ya. Untuk jalan-jalan ke sini tiketnya tidak mahal, hanya 2 yuan. Ya, sekitar 5.000 rupiah ya. 4.000 hingga 5.000. Tidak mahal, tetapi bagi warga asli ya, warga di tempat ini ya, kami kalau sering mau ke sini bisa minta satu kartu atau tiket tahunan. Tiket tahunan itu bisa memasuki tempat ini setiap hari 2 kali. Dan kami juga selain ke taman ini bisa ke beberapa taman yang lain secara gratis. Ya, itu tiket tahunannya 100 yuan kalau nggak salah itu. Nini justru punya satu kartu tahunan, tiket tahunan. Makanya bisa memasuki ini tanpa pesan dulu ya, daftar dulu.
Koridor ini menarik sekali. Di sini dipamerkan ikan, berbagai macam ikan. Wow. Lucu sekali. Saya suka. Lucu sekali ya. Tadi ada orang lanjut usia ya. Mereka bawa cucunya ya tiap hari ke sini, main-main ke sini. Sekarang udah jam 11 pagi. Jadi orangnya tidak terlalu ramai. Tapi kalau pada paginya banyak orang berolahraga di sini. Besar sekali. Ya, hampir sebesar tangan saya. Salah satu yang spesial di dalam Taman Zhongshan ini adalah concert hall. Ini concert hall. Nah, ini di sini bisa diadakan berbagai macam pertunjukan orkestra simfoni yang profesional. Nah, ini juga beberapa kali ya menonton pertunjukan simfoni ke sini. Nah, ini seperti Aula Simfoni di Jakarta ya, itu sangat profesional. Berbagai macam perlengkapannya, instalasinya cukup maju dan cukup bagus di sini. Sekarang lagi liburan panjang musim panas ya, jadi ada banyak pertunjukan untuk anak-anak. Nah, misalnya menjelang tahun baru, di sini pasti ada pertunjukan rutin. Katanya ya, sepasang padu singa ini mereka sudah bersejarah 1000 tahun lebih. Jadi pada dinasti Song sudah ada mereka. Lebih tua daripada Taman Zhongshan ini ya. Taman Zhongshan ini dia dibangun bersama dengan Forbidden City pada sekitar zaman dinasti Ming, Kaisar Yongle ya, tahun 1420 sejak itu mulai dibangun. Tetapi dua singa ini mereka lebih tua lagi, 1000 tahun lebih. Menjaga perdamaian. Inilah patung Bapak Sun Yat-sen. Di sini ada tulisannya dari Bapak Deng Xiaoping. Bilangnya pionir revolusi Bapak Sun Yat-sen selalu hidup di dalam hati kita. Di dalam Taman Zhongshan kami masih bisa melihat bangunan Forbidden City. Di sebelah sini ada temboknya. Di dalam tembok itu adalah Forbidden City. Nini sejak kecil ya sudah sering main-main ke Taman Zhongshan ini ya. Meskipun rumah saya tidak terlalu dekat ya dari sini, tapi rasanya tidak tahu capek nih waktu kecil. Kadang-kadang bersama orang tua atau adik sepupu, kadang-kadang bersama teman sekolah, ya selalu rasa bahagia di sini. Meskipun
taman ini tidak luas ya, tidak termasuk yang luas ya di dalam taman-taman umum di Tiongkok. Tetapi semua unsur yang harus ada di dalam taman di sini ada juga. Misalnya gunung buatan, pohon-pohon kuno, pavilion. Ada warga Beijing sedang berolahraga di sana. Lagi sibuk kerja. Oke, sekarang ini harus ke kantor ya. Sekarang sudah jam 11 pagi. Nanti sore ini saya harus masuk kerja meskipun hari ini hari Sabtu. Nah, penjelasan saya di Taman Zhongshan sampai di sini dulu. Jika nanti ada waktu lagi, saya akan bawa Anda jalan-jalan di kota Beijing, Tiongkok. Saya bukan tour guide yang profesional, jadi sebelum saya ke sini, saya juga harus cek banyak informasi biar penjelasan saya tidak ada yang salah. Oke, dadah.